ya kita juga masih berdoa mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Yang paling penting jaga kesehatan, tetap kita juga mawas diri. Ya mudah-mudahan deh kita cepat selesai coronanya karena udah mau Ramadan kan, Lebaran. Ya, tapi mau gimana lagi lah kita yang pasti. Ya pasti cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Aku juga lebih apa ya? Lebih nggak pernah. Jadi kalau misalnya penting banget. Aku paling pergi cuman ke stasiun TV doang, habis itu pulang, udah nggak kemana-mana lagi. Pulang langsung mandi, dari mana-mana mandi, pakai masker sih yang paling penting. Dari reguler tuh aku ada 7 program, tinggal 1 program, tinggal 2 program. Ya mau gimana lagi sih, banyak yang syuting juga dipindahin ke rumah, syutingnya dari rumah. Ya ada beberapa yang live, tapi aku juga jadi bintang tamu di situ. Cuma udah nggak ada penonton. Ya memang pastinya dari segi ekonomi, segi pendapatan, semuanya bukan aku aja, pasti semua itu akan berdampak. Game, terus juga bisa bikin vlog di rumah. Kalau bikin vlog kan di rumah pakai kamera handphone juga jadi. Terus juga bikin, ada malah program TV yang aku bikin sendiri dari rumah, yang podcastan. Jadi biar nggak bosan aja sih, tetap beraktivitas sih meskipun kita nggak seproduktif kalau di biasa, tapi yang paling penting mental kita sama kitanya masih bisa. Ya kemarin udah libur 4 bulan, sekarang sekolahnya juga dari rumah, jadi ya udah dia di rumah terus, tapi dia sekolahnya rajin. Karena kita lebih fokus ngurusin Rafathar, baca tulis. Sekarang Gigi hamil, mungkin deg-degan banget gitu, ada bayi kan. Gigi orangnya gini aja, dia takut banget, dia tuh yang termasuk ibu-ibu rempong yang di rumah aja gitu. Kalau penting banget baru jalan, tapi kalau nggak dia di rumah terus. Kalau ada bayi takutnya dia pikiran, ya memang Allah pasti kasih. Ya dipikir-pikir kemarin kan aku baru cuti 4 bulan, sekarang udah 2 bulan kayak gini, jadi kurang lebih ini bisa 6 bulan malah aku total. Kemarin kan habis cuti 4 bulan, nyampe sini langsung corona. Kerja waktu itu cuma baru berapa minggu langsung corona, jadi sekarang ya kira-kira bisa 6 bulan lah gue ini cuti. Kalau ya aku juga punya beberapa karyawan pasti, ya tapi ya seberusaha mungkin. Jadi kalau yang memang unit usahanya memang bener-bener stuck banget, yang benar-benar nggak bisa lagi bergerak, ya itu memang pasti mau nggak mau ada yang dirumahkan, ada pemotongan gaji. Tapi kalau yang memang masih berjalan dengan normal, ya kita juga rasa kemanusiaannya ada. Tapi ya THR, ya kalau aku sih untuk karyawan-karyawan masih yang beberapa ya masih lah THR tuh, karena makanya aku ya pasti sama Gigi nih berpikir nih sampai Desember gimana nih kalau begini terus. Jadi aku sama Gigi udah sepakat, ya udahlah, uang tabungan kita masing-masing, yang penting karyawannya sejahtera dulu sampai Desember, mereka masih aman. Tapi kalau misalnya lewat sampai Desember, gue juga bingung. Kebijaksanaannya masing-masing, kayak aku juga punya karyawan sekarang kurang lebih hampir 80 lah, 90 lah si Rans Entertainment. Tapi kan ada yang musik, ada yang label, ada gini yang memang kalau memang unitnya sendiri memang nggak berkembang, ya mau nggak mau kita punya kebijaksanaan sendiri. Tapi kalau yang masih berkembang, ya kita pertahankan sebaik-baiknya. Memang ya ini juga pasti kita sambil ya seleksi alam juga, kita juga bingung kan, nggak mungkin juga kita mempertahankan kalau memang memberatkan kita gitu. Karena kitanya juga sendiri kondisinya kan, ya kayak aku sekarang ya alhamdulillah masih cukup lah, tabungannya masih ada. Tapi kan kalau terus-terusan amit-amit sampai terus, ya perusahaan gede juga banyak yang PHK kan, banyak banget. Ya sedih banget sih, tapi sebisa mungkin ya kita mempertahankan. Gimana mau bangun lagi corona bos, nggak boleh. Di komplek aku aja jadi ketat, di komplek rumah aku jadi ketat. Pembangunan rumah juga maksudnya orang-orang dari luar itu sangat selektif banget kan ya, jadi nggak bisa bangun rumah dulu karena memang nggak boleh bangun apa-apa karena kondisi ya kita bener sih yang namanya suratan takdir kan udah dijalankan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya kita juga bener kata si Bintang Emon tuh, kata ya contoh kita juga kalau di tengah jalan tol ya pasti ditabrak orang mati. Ya udah tahu ada corona begini, ya lu juga jangan ngumpul-ngumpul, jangan gimana-gimana ya. Tetap kita ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan. Ya semuanya kita serah diri sama Allah, berdoa terus deh. Cuman ya kita lakukan apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Assalamualaikum Pak Haji. Ini Dokter Ananto Pak, Humas RSCM. RSCM. Ini nanti Dr. Sumaryono, direktur kami akan menerima Pak Haji. Ini kami panggil sebentar. Baik, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Nanti kita di dalam aja yuk. Silakan.
Ini Pak Haji, sini. Oke, tahan. Oke, sekali lagi. Oke, sekali. Oke. Coba kayak gini. Iya, sini. Gantian, oke. Oke, sini. Oke. Semoga manfaatnya Pak. Sehat semua yang paling penting. Manajemen rumah sakit dan seluruh staf di rumah sakit itu mengucapkan terima kasih atas bantuan bapak-bapak ibu sebagai tanda Oke, sini. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji. Tapi rencananya jangan di depan ya. Ketemu lagi nanti. Jadi teman-teman di PAMI ingin memberikan kontribusi terhadap bencana yang menimpa Indonesia dengan dunia ini ya dengan sekedar bantuan khususnya kepada teman-teman dokter yang bergaris paling depan yaitu berupa 300 pasang APD, kemudian juga dengan sejumlah makanan sehat, minuman dan makanan sehat untuk para petugas di RSUP ini. Saya kira itu yang dengan tujuan bahwa kami selaku seniman ingin ikut berkontribusi, berempati, terutama kepada teman-teman dokter kita ini yang merupakan pahlawan-pahlawan yang paling depan ya di dalam mengantisipasi corona ini. Salah satu bentuk simpati kami terhadap dokter. Sakit terbesar di Indonesia dan di sini sebagai rumah sakit pusat lah yang bisa mengatasi berbagai macam entah itu berupa informasi atau sekaligus yang berupa medikal. Dari Rumah Sakit Cipto mengucapkan terima kasih atas bantuan ini dan sudah tentu ini akan sangat bermanfaat untuk kami di rumah sakit, terutama untuk teman-teman semua yang bertugas di frontliner yang berhadapan langsung dengan pasien yang memang harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Ya aku kan Dira sama bapaknya. Jadi aku bertanya terus, gimana hari ini? Aku udah 4 minggu nggak keluar rumah. Aku kangen sama mall katanya. Ketika seminggu 2 kali ke mall ya. Tapi buat dia, aku nggak tahu mah aku sugesti aku ngerasa lebih penting untuk stay home aja katanya gitu. Bapak juga bilang stay home. Oh ya udah paling bener gitu. Karena aku juga kepikiran ya. Kalau lagi dia ada di aku mungkin aku masih lebih melihat, tapi kalau lagi sama bapaknya kan, tapi bapaknya juga ngejaga untuk dia stay home. Alhamdulillah sih, setiap aku tanya, enggak aku nggak kemana-mana gitu. Aku juga aku tuh kan banyak yang bilang kemarin konpom apa itu segala macam. Buat aku memang sebenarnya sesuatu yang natural itu bagus. Cuman emang aku kemarin sempat agak intens dengan kayak jamu jahenya jahe merah. Terus aku cuman yang bisa aku dapat di rumah bawa jahe merah dengan gula aren, dienak-enakin aja ya, dengan serehnya, dengan kayu manis ya, apa segala macam. Itu aja sih sebenarnya. Yang lainnya memang lebih diekstrakan menjaga kondisi tubuh, olahraga. Ternyata berjemur itu memang enak, nyenakin ternyata, sehat. Dan itu dilakukan. Aku juga nggak kebayang kondisi gini, cuman kita harus jalanin, disyukurin. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang banyak masyarakat yang juga lebih aware ya bahwa ini kan PSBB terakhir kayaknya kalau ngelihat data di bagaimana disampaikan pemerintah yang sembuh makin banyak gitu ya, yang berpulang nggak udah di bawahnya. Saya berharap ini jadi lebih baik bahwa ada dampak positif dari PSBB ini dan makin ke depan masyarakat juga makin aware, makin concern bahwa ini buat kebaikan bersama. Kan lirik-lirik saya kebanyakan bebenah. Kan terinspirasi bikin lagu. Ya, ada sih beberapa. Kalau aku tuh lirik belakangan, aku lebih notasi karena nggak tahu tuh aku kurang romantis kali orangnya jadi nggak ketemu. Tapi notasi, terus bikin planning aja setelah ini kita apa. Yang satu hal lagi saya mencoba untuk mengkoreksi
sebenarnya corona ini berdampak apa ya di belakang ini gitu, ambil positifnya gitu. Ya kontemplasi sebagai manusia di rumah, mensyukuri apa yang ada di rumah. Kan sih saya kan ada sekolah musik, jadi ada mungkin kita nggak melakukan hal yang sifatnya memutuskan apa yang menjadi hak mereka ya, tapi banyak aktivitas yang akhirnya balik ke rumah, jadi ada adjustment untuk misalkan gaji karyawan, tapi kita tidak memutus untuk tidak memberikan apa yang menjadi hak mereka gitu ya. Kita juga berdampak, tapi kita sebisa mungkin tidak memutus tali rezekinya mereka atau haknya mereka itu sih. Terus kalau aku pribadi di rumah ya alhamdulillah lah, sebisa mungkin tetap seperti biasa. Hal terkecil yang kita jagain dulu gitu. Jadi lingkungan rumahku, keluarga, ibu bapak, semua yang paling terdekat dulu kita jagain. Hal lain yang sifatnya bisa kita lakukan di luar, biasanya kita bersama-sama sama teman-teman gitu. Di satu sisi kita memang sebagai pemain ataupun kru takut dengan wabah itu, tapi di sisi yang lain gimana ya kalau kita nggak syuting, kita mau kerja apa? Saya kan bukan orang kantoran yang punya tidak ada perserikatannya gitu loh. Kita free, kita kerjanya itu kan apa sih namanya? Cuman ya pekerja seni. Jadi dengan ada wabah ini tuh kita bingung gitu mau ngapain dan mau gimana gitu. Karena bisanya kita cuma syuting, sedangkan syuting semuanya harus di luar. Ya perasaannya sedih. Juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, sedih karena saya tahu banyak kru yang bayarannya kerjanya harian, itu mereka mau dapat duit dari mana, dan juga buat pemain-pemain sinetron kan juga kita dapat uang tuh kan dari syuting gitu loh, ya mau gimana lagi, udah pas tanggal 24 sampai 25, jadi udah hampir mau 1 bulan ya, mau 1 bulan, ya masih sabar lah, tapi nggak tahu deh bulan depan. Mungkin orang beranggapan wah kalau artis hidupnya enak, artisnya banyak. Jangan salah, kita juga hidup ini kan butuh makan, butuh pengeluaran, tetap uang lama-lama menipis. Sebanyak-banyaknya uang kita masih bisa dihitung. Jadi kalau uang kita udah nggak bisa dihitung, baru mungkin kita tenang-tenang aja. Kita juga ada keterbatasan. Jadi kalau kita bisa saling membantu ya membantu. Kalau memang enggak ya gimana ya udahlah gitu. Tapi dari beberapa artis kita kumpulin untuk donasi untuk kru yang membutuhkan, atau kita bisa sumbang sembako, kira adalah acara. Saya juga kemarin baru lihat ya dari salah satu menteri, kalau nggak salah Pak Wisnu Tama ya. Itu ya saya sih senang banget, dan semoga itu cepat terrealisasi, karena banyak banget para pekerja seni itu yang mulai pusing gitu, mulai kehabisan, ya mulai menipis lah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.